Sekarang yang kedua untuk DPR RI. Barusan buat eksekutif, sekarang buat legislatif, saudara. Nasihat kita yang pertama dalam rangka menghadapi rencana aksi tanggal 27 Desember 2026 yang akan datang. Satu, DPR RI semua anggotanya jangan panik, jangan lari, jangan pengecut. Betul? Betul? Jangan, saudara. Kemarin ramai, saudara. Banyak mal-mal udah bikin pagar tinggi-tinggi. Betul? Betul? Pemerintah tegur, itu para konglomerat yang punya pasar jangan bikin gaduh, jangan nakut-nakutin rakyat ya, bikin tembok tinggi-tinggi begitu rakyat jadi ketakutan ada kerusuhan. Dijawab sama yang punya toko, siap Pak, kita turunkan pagarnya. Tapi kami heran Pak, kok DPR pagarnya lebih tinggi dari kami Pak? Kacau tidak? DPR saudara pagarnya sampai 6 meter lebih. Katanya rumah rakyat, pagarnya ketinggian. Ya pantas saja pengusaha pada bikin pagar tinggi. Kenapa? DPR aja takut, DPR aja nanti diserbu, apalagi toko kita. Mendingan kita bikin pagar. Ini dia, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu peribahasa lama, ada peribahasa baru sekarang. Guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Artinya murid zaman sekarang lebih kurang ngajar. Betul? Betul. DPR kan gurunya, pengusaha itu kan muridnya. Ikut aturan yang DPR buat. Contohin, DPR pagarnya pendek, nanti pengusaha juga pagarnya pendek. DPR pagarnya 6 meter, pengusaha bikin 12 meter. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Nah itu menunjukkan kepanikan. Jangan, nggak boleh saudara. Nah nasihat yang kedua buat DPR, setiap anggota DPR jangan jadi 5D. Tahu gak lu 5D? Datang, duduk, dengar, duit, ndablek. Lo kok bisa ndablek Beb? Ya bagaimana nggak ndablek? Orang lagi rapat dia nonton film porno. Iya. Kacau tidak? Saya bukan fitnah, ada buktinya. Betul? Betul? Orang lagi rapat buat rakyat, lu lihat wek, iya. Ada lagi orang lagi rapat, wah di pojokan, wah kayaknya serius lagi nyatet hasil rapat, nggak taunya apa, lagi judi online. Ayo jujur, kacau gak? Kacau tidak? Makanya di sini saudara yang kedua, tadi saya katakan jangan 5D, jangan cuma duduk, saudara datang duduk, dengar, duit, ndablek, jangan dong. Datang, duduk, diskusi, dialog, debat, begitu dong saudara. Setuju? Setuju? Jadi jangan bikin malu, jangan. DPR tuh mesti menunjukkan saudara, yaitu menunjukkan dia punya izahnya sebagai anggota dewan, tunjukkan izahnya sebagai wakil rakyat. Setuju? Yang ketiga, masih DPR nih. Lu masih ketawa aja. Ya mesti adil dong. Tadi pemerintah 4 poin, betul? Nanti kalau DPR-nya cuma 2 poin, Habib nggak adil. Nah sekarang poin ke berapa? Poin ketiga DPR, kalau ada demo, temui rakyat. Betul? Dengar aspirasinya. Betul? Aspirasi yang baik terima. Betul? Aspirasi yang dianggap DPR kurang tepat, jelaskan di mana kurang tepatnya, saudara. Itu prinsip diskusi. Dengerin. Saudara, FPI ini pengalamannya sudah ribuan kali demo, saudara, se-Indonesia.
Bukan satu dua kali. Segalak-galaknya Laskar FPI, saudara. Sekeras-kerasnya Laskar FPI, saudara. Kalau mereka sudah demo, yang di demo nerima diskusi. Delegasi masuk, diskusi, nggak ribut. Tanya semua Laskar, saudara. Justru kalau nggak diterima, udah nggak diterima, disemprot polisi. Ya jadi ribut, betul? Betul. Saya mau tanya Laskar-Laskar FPI, kalau demo suatu kementerian, menterinya nerima delegasi, dialog di dalam, tukar pikiran, diskusi, senang tidak? Kira-kira FPI kalau udah begitu berbuat kekerasan tidak? Enggak, saudara. Jadi kalau datang rakyat lagi demo, terima. Saudara terima. Mahasiswa, berapa kau punya delegasi? 5 orang? 10 orang? 20 orang? Ayo masuk, ayo kita diskusi. Apa kau punya tuntutan? Apa kau punya kritik? Dengerin. Kalau nggak mau dengerin rakyat, jangan jadi anggota DPR. Betul? Betul? Sama orang punya bini, nggak mau bini ngomel, lu jangan kawin. Ayo, betul gak? Betul. Punya bini, kadang-kadang bini ngomel gak? Ngomel gak? Resiko, siapa suruh lu kawin? Kan begitu juga jadi anggota DPR. Itu kan rumah rakyat, rumah aspirasi, saudara. Nah kalau nggak mau didemo, nggak mau dengerin suara rakyat, berhenti, jangan jadi anggota DPR. Kalau ada partai nggak mau dengerin suara rakyat, suruh bubar partainya, saudara. Betul? Akbar. Emang dari dulu saya udah nggak percaya partai. Partai. Lu nambahin ini jelek banget lu. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah berapa tuh? Udah berapa? Masih ada saran lagi buat DPR? Ada, saudara. Yang keempat. Yang banyak-banyak, 4 aja, saudara. Tadi kan pemerintah 4, betul? Nah sekarang DPR yang keempat, saudara. DPR kalau nggak mau dibilang dablek seperti tadi, mesti proaktif buat undang-undang. Contoh, tadi Habib Hanif dengan semangat menyampaikan kepada kita bahwa Presiden Prabowo sudah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 11 tahun 2025 yang menyebutkan di dalam Perpres tersebut bahwa yang membahayakan bangsa dan negara. Bagus tidak? Bagus tidak? Ini peraturan presiden sudah bagus. Mestinya saudara, aturan ini diadopsi oleh DPR, diambil, dibawa ke DPR, digodok, dirumuskan, dibuat undang-undang anti Ini enggak, presiden udah bagus, kasih jalan. Adalah ancaman non militer yang membahayakan bangsa dan negara. DPR-nya diem, ndablok. Itu namanya. Tapi seperti yang Habib Hanif bilang tadi, kalau sampai ada anggota DPR nggak setuju dengan undang-undang anti, jangan-jangan bote, jangan-jangan. Pokoknya saya nggak mau tahu ada presiden nggak setuju dengan undang-undang anti LGBT, presiden. Ada menteri nggak setuju dengan undang-undang anti LGBT, saudara menteri. Ada gubernur nggak setuju, gubernur. Ada tentara nggak setuju, tentara. Ada polisi nggak setuju, polisi. Saudara. Saudara, ada anak muda nggak setuju, anak muda. Camat nggak setuju, camat. Lurah nggak setuju, lurah. Kiai nggak setuju, kiai. Habib nggak setuju, Habib. Tega lu. Tadi saya tanya kencang, kalau presiden nggak setuju, presiden jawabnya pelan. Boti. Kalau tentara nggak setuju, tentara jawabnya pelan. Boti. Giliran saya tanya pelan nanyanya. Kalau Habib nggak setuju, boti.
Ayo, kacau tidak? Kacau tidak? Tapi saudara, sengaja saya sebut semua. Sebab kalau saya sebut pejabat doang, nanti dianggapnya saudara kita ini sentimen. Enggak peduli. Mau Habib, mau Kiai, mau Ustadz, mau guru, siapapun yang gak setuju dengan undang-undang anti LGBT, patut diduga kalau dia termasuk boti. Saya mau tanya nih semua nih, setuju gak? Ada undang-undang anti LGBT, setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. 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 Sallu ala nabi. Dulu saya ingat saudara, di periode yang lalu ada rancangan undang-undang perlindungan tokoh agama. Sampai sekarang nggak tahu nasibnya. Itu undang-undang isinya tokoh agama seperti ulama, kiai, termasuk tokoh agama lain, rahib, pendeta, saudara, tidak boleh dikriminalisasi, tidak boleh dinodai, dinista, dihina-hina, saudara, nggak boleh dijadikan bahan olok-olokan. Sudah ada dibahas di DPR, atau ngilang. Tahu kemana tuh undang-undang ngilang? Giliran buat ngelindungin para ulama, para kiai, para habaib, nggak jadi-jadi tuh undang-undang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, makanya lewat majelis ini kita nasihatkan, kita sampaikan nasihat kepada saudara-saudara kita di DPR, proaktiflah buat undang-undang yang melindungi rakyat, melindungi bangsa dan negara Indonesia. Insya Allah. Baik, udah cukup tuh 4 ya. Pemerintah udah 4, DPR udah 4. Sekarang apa nih?